Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Salamah dari kelas 04 SAKP 004. Di video ini saya akan mempresentasikan mata kuliah perilaku organisasional dengan judul Sikap dan Kepuasan Kerja. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan sikap. Sikap ini terdiri atas definisi sikap. Sikap menurut Noto Atmojo 2003 adalah respon seseorang yang masih tertutupi oleh rangsangan atau benda. Sedangkan menurut Sunaria 2004, alam adalah kecenderungan bagi individu untuk bertindak sebagai respon tertutup terhadap stimulus atau objek tertentu. Karena itu, suatu sikap adalah reaksi yang masih terbatas pada rangsangan atau objek seseorang. Sikap adalah fenomena internal yang memiliki dimensi efektif dalam bentuk kecenderungan untuk merespon objek dengan cara yang relatif tetap, baik itu positif maupun negatif. Sebagai contoh, sikap positif terhadap guru, terutama yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diterima oleh siswa tersebut, adalah tanda yang baik untuk proses belajar siswa. Selanjutnya, ada faktor yang menjadi dasar pembentukan sikap. Menurut Sunaria 2004, terdapat dua faktor yang mempengaruhi evolusi dan perubahan perilaku. Untuk yang pertama, ada faktor internal. Internal itu kan diartikan berasal dari dalam. Dalam hal ini, maka orang tersebut menerima segala sesuatu yang datang dari luar dan memprosesnya dan menentukan mana nih yang akan diterima atau tidak. Dengan demikian, individu diidentifikasi dengan mengembangkan sudut pandang mereka. Faktor internal ini meliputi seperti faktor pendorong, faktor psikologis, dan faktor fisik. Untuk selanjutnya, yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang datang dari luar seseorang sebagai insentif untuk mengubah bentuk stimulus, bisa langsung dan tidak langsung. Faktor eksternal ini meliputi faktor, kondisi, kriteria, hambatan, dan pendorong yang harus dihadapi. Pengukuran sikap. Dalam hal komponen sikap, terdapat dua jenis komponen, yaitu komponen kognitif dan afektif. Komponen kognitif yaitu yang terkait dengan kepercayaan, ide, dan konsep, sedangkan komponen afektif yang melibatkan emosi seseorang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kepuasan kerja. Untuk yang pertama, ada definisi kepuasan kerja. Menurut Hasibuan 2013, kepuasan kerja adalah situasi emosional di mana pekerjaan Anda dimenangkan dan diterima. Sedangkan menurut Titisari 2014, kepuasan kerja itu mengekspresikan perasaan atau sikapnya sendiri terhadap pekerjaan, opsi promosi, hubungan karyawan, pengawasan, dan kepuasan kerja. Definisi kepuasan kerja menurut Handoko yaitu kepuasan kerja adalah ia telah menunjukkan bahwa kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan ketika karyawan melakukan pekerjaannya. Untuk selanjutnya yaitu ada teori kepuasan kerja. Teori kepuasan kerja ini dikemukakan oleh Mangkunegara. Mangkunegara menyatakan terdapat 4 teori kepuasan kerja. Untuk yang pertama yaitu ada teori keseimbangan atau equity theory yang dikembangkan oleh Adam, Weekly, dan Yuki. Menyatakan bahwa komponen terpenting dari teori ini adalah kontribusi. Kontribusi adalah nilai yang diberikan karyawan ketika menyelesaikan nilai-nilai yang berasal dari pekerjaan karyawan. Pembanding adalah seseorang karyawan di dalam atau di luar organisasi atau dirinya dalam posisi sebelumnya. Untuk yang kedua, yaitu teori dalam grup atau teori kelompok sebaya sosial. Teori ini tidak bergantung pada kepuasan kerja karyawan pada kebutuhan, tetapi juga pada pandangan dan pendapat kelompok dalam kelompok referensi. Untuk yang ketiga, ada teori Herzberg. Berdasarkan teori ini, kepuasan kerja dan ketidakpuasan itu berbeda. Teori ini menggambarkan dua faktor yaitu kepuasan atau motivasi dan ketidakpuasan atau kebersihan. Yang keempat ada teori harapan Fromm menjelaskan bahwa motivasi adalah produk dari bagaimana seseorang menginginkan sesuatu dan bahwa peringkat seseorang adalah panduan untuk kegiatan tertentu. Untuk selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Ketika mengukur tingkat kepuasan kerja, seseorang harus tahu nih apa standarnya. Menurut Robin, beliau menjelaskan terdapat 5 faktor yang digunakan sebagai tolak ukur kepuasan kerja, yaitu ada gaji, promosi, lingkungan kerja, atasan, pembagian kerja.
Selanjutnya ada pengukuran kepuasan kerja. Menurut Lutan 2006, dimensi untuk mengukur kepuasan profesional yaitu ada 5. Yang pertama ada tugas dan tanggung jawab, kedua penghasilan, ketiga peluang promosi, 4 pengawasan adalah hubungan antara setiap karyawan dan atasan langsungnya. Yang kelima ada kolega. Kolega dalam organisasi dan interaksinya kooperatif dalam pekerjaan. Untuk selanjutnya yaitu dampak dari kepuasan kerja. Menurut Aset 2004 terdapat 2 pengaruh kepuasan kerja dan ketidakpuasan. Yaitu yang pertama ada produktivitas atau kinerja. Jika pekerjaan tidak mengalami imbalan internal dan eksternal yang terkait dengan kinerja, maka peningkatan kinerja tidak akan berkolerasi dengan peningkatan kepuasan profesional. Untuk yang kedua ada absen dan pembalikan. Porter dan Steers menyatakan bahwa absensi dan gangguan kerja adalah jenis reaksi yang berbeda secara kualitatif. Terdapat 4 cara untuk mengekspresikan ketidakpuasan karyawan. Yang pertama ada berhenti. Dalam berhenti ini yaitu ketidakpuasan yang diungkapkan dengan berhenti dari pekerjaan. Untuk yang kedua ada suara. Dalam suara ini yaitu ketidakpuasannya itu diungkapkan melalui upaya proaktif dan konstruktif untuk memperbaiki kondisi, termasuk memberikan saran untuk perbaikan dan membahas masalah atasan. Untuk yang ketiga ada kelalaian. Dalam kelalaian ini yaitu kepuasan kerja yang dinyatakan melalui pendekatan yang memungkinkan kondisinya itu memburuk, termasuk sering absen atau kedatangan yang terlambat, sedikit upaya, kesalahan lebih besar. Untuk yang keempat ada loyalitas, untuk mengekspresikan ketidakpuasan kerja dengan tidak adanya tindakan lebih baik diungkapkan untuk melindungi perusahaan dari kondisi eksternal termasuk keyakinan. Yang kelima ada kesehatan. Dalam kesehatan ini maksudnya adalah meskipun jelas bahwa kepuasan kerja terkait dengan kesehatan, hubungan sebab akibat masih belum jelas. Mengapa? Kepuasan kerja diyakini mendukung tingkat fungsi mental fisik dan kepuasan itu sendiri adalah tanda kesehatan.